alasan SDM kita tertinggal sama SDM yang ada di luar negeri sana. Ya sebenarnya ini cuman analisa-analisa tolol yang saya buat sendirian, tetapi ini semua based on my story. Oke guys, jadi gini ceritanya. Kemarin itu kan gue sempat jalan-jalan. Nah, selama jalan-jalan itu gue bener-bener memaksimalkan waktu gue untuk mengeksplor satu negara yang sedang gue tuju tersebut. Sampai gue pernah 20 jam di bis, gue pernah 3 hari 2 malam di sebuah kapal. Sampai akhirnya pada saat itu gue sedang berada di sebuah kapal selama 3 hari 2 malam tanpa ada sinyal. Kayak lo bisa bayangin segabut apa dan lo nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat itu selama perjalanan gue cuma banyak tidur dan gue banyak ngambil footage video dan foto karena gue ya konten kreator. Enggak bercanda. Karena gue serius bener-bener gue tuh gak tahu mau ngapain lagi. Sampai akhirnya gue berinisiatif, gue cari temen, gue cari bule juga yang gabut mau gue ajak ngobrol. Terus kayak siapa tahu kita bisa temenan. Terus waktu gue nengok kanan kiri, kok gue lihat-lihat nggak ada bule yang kelihatan gabut ya. Mereka tuh semuanya baca buku dan mereka semuanya nulis, gambar. Mereka tuh nggak ada yang segabut gue. Kayak mereka bisa mengisi waktu mereka dengan secara maksimal. Sampai akhirnya gue kayak, udahlah nih yang lagi nulis, gue senggol terus gue ajak ngobrol. Sampai akhirnya ya udah kita berkenalan. Mereka itu bule-bule dari Netherlands pada saat itu. Setelah gue ngobrol, gue tuh tanya, kok lo nulis apa, lo gambar apa? Terus mereka memperlihatkan, katanya mereka itu menuliskan seluruh imajinasi mereka dan mereka menuliskan apa yang mereka lihat. Jadi mereka nggak pakai HP, mereka tulis pakai tangan. Kata mereka itu semua bisa lebih melekat di otak mereka. Mereka pokoknya dari dulu, dari kecil mereka sudah melakukan hal tersebut. Lu bayangin lo kecil ngapain? Gue sih nonton ganteng-ganteng serigala. Singkat cerita, setelah pertemuan pertama itu kan kita pisah. Tetapi tidak disangka kita tuh 2 minggu kemudian ketemu di Vietnam. Pada saat itu kita main bareng di Vietnam. Terus ketika gue sama dia keliling kota yang ada di Vietnam, dia itu bisa menjelaskan ini jalan apa, ini patung apa, kenapa patung ini dibuat, nama patungnya siapa, patung ini didirikan tahun berapa. Dia hafal semuanya. Terus gue tanya kan, lu tau dari mana? Emang di sekolah lu dipelajarin? Terus kata dia, enggak, gue pernah baca terus gue tulis, makanya gue selalu inget. Gila, keren banget. Terus yang lucunya pada saat itu kan kita nginep di sebuah hostel yang ada di Vietnam. Pada saat itu gue nginep satu kamar sama si bule ini. Dan kita juga punya temen orang Singapura, which is dia adalah Asian. Terus dia tuh bilang gini, lu besok kosong gak? Kalau kosong kita ke bar yuk, kita ke klub yuk. Sedangkan si orang Belanda ini malah bilang kayak gini ke gue, besok kalau kosong kita ke museum yuk, kita ke Taman Makam Pahlawan yuk. Anjing, keren banget coy. Kalau lu bilang ini semua karena dia anak orang kaya, enggak, dia itu di negara dia berasal, dia hanyalah delivery guy. Jadi lu tahu kan delivery guy atau kurir. Jadi dia kurir makanan menggunakan sepeda. Jadi dia itu bisa jalan-jalan kemarin menabung dari hasil kerja jerih payahnya menjadi kurir dan menjadi waiters. Kalau lu bilang dia begitu karena didikan orang tuanya juga tidak. Jadi pada saat itu gue sedang makan malam di table gitu sama orang South Africa, dari Afrika Selatan, dari orang Belanda, orang Indonesia, dan ada beberapa orang lainnya. Pada saat itu kita kan kalau berbicara biasa ngobrolin bertukar culture gitu kan. Di Indonesia ada apa, di sana ada apa. Sampai akhirnya orang South Africa tuh bilang kayak gini, gue tuh nanya ke dia, kalau di sana lu kalau lagi liburan ngapain? Orang South Africa bilang, gue berburu, hunter. Dia itu hunter. Jadi dia cerita kalau di sana itu senjata legal kalau lu punya license, terus lu bisa bla 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 bla, bisa berburu. Terus gue tanya kan di Belanda legal apa enggak? Terus dia tuh jawab, kalau legal I'm gonna kill my father. Yang berarti dia tidak baik-baik aja sama bapaknya. Oh iya, terus mereka juga sangat-sangat fast learning. Jadi waktu kemarin gue jalan-jalan itu kan gue sempat naik motor. Terus gue sempat ngajarin dia 1 kali naik motor. Kemarin dia pamer kalau dia sudah bisa membawa motor dia sendirian. Jadi dia tidak butuh gue lagi untuk disupirin. Dan yang terakhir, mereka tidak kecanduan sosial media. Mereka tidak ketergantungan dengan sosial media. Jadi kemarin itu kan gue follow-followan sama Instagram mereka kan. Terus tidak ada postingannya seperti Gen Z yang ada di Indonesia. Terus gue tanya kan, kenapa lu bla 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 ya. Terus dia bilang gue gak biasa aja gitu kalau gue main sosmed. Sampai akhirnya tiba-tiba dia upload story. Gue balas lah storynya. Weh, tiba-tiba banget lo upload story, ngapain? Terus kata dia, iya, untuk 3 orang yang interest sama account gue. Yang pertama, my mother, which is nyokap dia. Yang kedua, gue, temen dia. Dan yang ketiga, temen gue juga yang kita ketemu sama-sama gitu di Vietnam. Jadi kayak 2 orang Indonesia, 1 emaknya. Anjay, dia main Instagram cuman buat ngasih kabar ke gue dan ke emaknya doang, gitu.